Halo guys, David sini dan saya lagi pegang Samsung Galaxy S25 Edge nih, S25 Edge. Flagship baru Samsung yang bodinya tipis, cuma 5,8 mm. Enteng, cuma 163 gram. Sayang sih, angka-angka gitu bakal berasa abstrak ya, nggak berasa kalau cuma dilihat di video doang. Jadi mungkin bagusnya saya kasih perbandingan aja pakai HP-HP yang lain. Ada apa ya? Kalau sama iPhone 16 Pro yang tebelnya 8,3 mm, kira-kira bedanya segini. Kalau sama Vivo X200 Pro, bedanya segini. Dan sesama Samsung S25 Ultra, kira-kira bedanya segini. Lumayan berasa ya. Kalau selisih beratnya itu justru lebih nggak bisa ditunjukin pakai visual doang ya, harus dirasain. Pegang, angkat sendiri baru berasa tuh seberapa nikmatnya feel pegang HP ini ya. Serius, beda dari HP Samsung dan flagship lain. Masih agak lucu aja ya, HP yang layarnya segede gini, tapi pas dipegang malah enteng. Rangka HP frame-nya tetap pakai titanium, kaca pakai Gorilla Glass Ceramic 2, materialnya udah pasti premium semua. Kalau misalnya Anda lagi main ke mall atau ke toko HP, mampir aja. Bisa raba-raba, bisa dilempar. Lempar jangan sih kalau HP orang, kalau ini kan kita minjem doang, jadi ya udahlah lempar-lempar dikit, bisa langsung tes aja, rasain sendiri. Mungkin di tokonya ada sedia kotak isi air atau akuarium buat pamer IP68-nya juga, soalnya di sini nggak ada. Kita pakai contoh gini aja deh. Ini kalau ini sih level IP66 juga aman. IP68 harusnya lebih gampang buat yang kayak beginian. Lagi nggak ada kolam sih ini di cafe dong. Wih. Nah, soal S25 Edge ini, Anda pasti punya beberapa pertanyaan ya. Misalnya, Samsung Galaxy Edge. Edge-nya di mana, Bang? Nggak ada lengkungan-lengkungan tuh. Dulu kan Samsung Galaxy Edge itu artinya HP yang layarnya ngelengkung di sisinya, di tepian, di ujung layar, Edge. Sementara S25 Edge ini, dia flat aja. Kalau saya cocok logi sama fakta yang ada di depan kita, kayaknya kata Edge itu dianggap Samsung sebagai batas teknologi mereka untuk saat ini, atau justru melampaui batas, kayak pengen beda dari yang biasanya, pengen edgy gitu, makanya Edge. Permainan kata aja sih. Karena buat sekarang ini HP S series flagship mereka yang paling tipis yang pernah mereka buat. Terus Anda pasti lanjut nanya, S series flagship tentu speknya harus bagus dong. Oh tentu. Chipsetnya tetap pakai Snapdragon 8 Elite for Galaxy, sama kayak Galaxy S25 lain. RAM-nya 12GB, storage ada yang 256GB, ada yang setengah tera. Ini kombinasi mesin yang jelas kenceng. Software juga penuh sama Galaxy AI kayak biasa, nggak ada yang dikurangin, update-nya sampai 7 tahun. Layar AMOLED LTPO 120Hz, resolusi 2K. Kamera utamanya 200 megapiksel, sama kayak yang ada di Ultra sensornya. Itu sih bagian flagship dari S25 Edge ini. Tapi Anda pasti udah bisa nebak lah, ada barang lebih tipis, dia lebih enteng dari barang lain yang sejenis. Kalau misalnya dia nggak ada teknologi yang revolusioner tidak pernah ada sebelumnya, udah pasti cara lain ya, harus ada yang dikurangin dong, harus ada yang dicopot, harus ada yang dibikin lebih efisien, dan tentu aja itu terjadi di S25 Edge ini. Sebagai perbandingan, gampangnya kita bandingin sama S25 Ultra aja. Mungkin Anda bakal mikir, nggak adil banget Bang, S25 Ultra kan udah the best-nya Samsung lah, masa di-compare sama yang jelas lebih tinggi? Ya kasihan lah yang baru ini. Nanti Anda bakal ngerti kenapa saya compare-nya sama yang Ultra. Sekarang kita coba banding-bandingin dulu. Oke, coba ya, S25 Edge versus S25 Ultra. Ada beberapa bagian yang dipotong. Pertama, dari desain kamera, dia udah jelas ya. Kalau Samsung S25 Edge cuma pakai 2 kamera aja. Kamera utama 200 megapiksel dan ultrawide 12 megapiksel. Nggak ada kamera telefoto atau kamera zoom. Nggak ada. Laser autofocus juga hilang. Sementara S25 Ultra punya 4 kamera sekaligus. Kamera utama 200 megapiksel, ultrawide 50 megapiksel, dan 2 kamera telefoto. Perbedaan kedua, baterai dari S25 Edge ini jelas lebih kecil ya. Ya, bodinya udah lebih enteng, lebih tipis, teknologi baterainya sama, nggak ada silikon karbon di sini, nggak ada yang teknologi baru, jadi otomatis dia kapasitasnya lebih sedikit, 3.900 di Edge versus 5.000 di Ultra. Bedanya 20%. 20%.
Kalau pakai patokan di website Samsung, bedanya sekitar 7 jam buat video playback. Ketiga, S25 Edge nggak built-in S Pen. Udah nggak muat lagi ini. Sementara S25 Ultra udah ada S Pen andalan Samsung dari dulu. Khas banget ini. Perbedaan keempat ini jelas sih, dan harusnya nggak ada hubungannya sama tipis-tipisan HP ya. Tapi entah kenapa layar S25 Edge nggak punya anti-reflective coating kayak si Ultra. Biar bisa lebih bening gitu, nggak mantul-mantulin bayangan. Kelima, soal chipset, pas saya lihat GSM Arena, Snapdragon 8 Elite di Edge ini cuma punya 7 core aja, bukan 8 core kayak 8 Elite yang biasanya. Itu masuk akal karena ada HP lain yang tipis juga, tapi dia dapetin tipisnya itu harus ngorbanin 1 core dari Snapdragon-nya. Oppo Find N5 waktu itu udah kita bahas, jadi nggak heran kalau GSM Arena nulis kayak gitu, 7 core. Tapi di website Samsung, mereka tetap tulisnya 8 core loh. Jadi mana nih yang bener? Saya udah konfirmasi ke orang Samsung Indonesia, dan beliau bilang kalau HP ini tetap 8 core. Tidak ada yang dikurangin walaupun HP-nya tipis kayak gini. Mantap. Saya juga penasaran sama sistem cooling di HP setipis ini sih. Soalnya teorinya kan HP lebih tipis, lebih enteng. Ya coolingnya kayaknya lebih terbatas deh. HP-nya bakal lebih mudah panas. Tapi ada juga kok beberapa HP tipis yang dingin. Jadi itu nggak bisa dijadiin satu patokan doang ya. Kita harus tes lagi. Banyak yang bikin penasaran sih dari si Edge ini. Jadi udah jelas ya, kalau kita ngelihat spek, teknologi yang menang banyak, S25 Ultra tetap the best. S25 Edge ini jelas di bawah Ultra ya. Terus kenapa saya tega bandingin kedua HP ini? Ya, karena walaupun perbedaannya lumayan berasa, lumayan banyak, ada 4-5, tapi harga keduanya tidak jauh berbeda. Hampir mirip. Dulu pas S25 Ultra di launching, harganya mulai dari 23 juta, ada bonus upgrade storage. Itu harga 4 bulan lalu ya. Sekarang pasaran S25 Ultra udah sekitar 17-18 jutaan doang. Di bawah 20 juta. Sementara harga S25 Edge ini ada di sini. Kurang lebih 20 juta. Dia ketolong banget sama promo free upgrade-nya Samsung sama bonus cashback ya. Jadi kalau kita manfaatin semua promonya, selisihnya masih lumayan lah. Cuma buat saya rasanya nggak sejauh spek yang dikasih ya. Tapi dia tipis juga, jadi galau sih. Yang pasti kesan pertama saya dan kesimpulan akhir mau sampai kapanpun itu udah fix. Kalau Anda cari spek terbaik di HP Samsung, si S25 Ultra udah pasti jadi pilihannya, itu no debat. Tapi kita tahu kalau orang beli HP itu nggak lihat spek doang ya. Buktinya HP Fold tetap bisa laku, HP Flip tetap bisa laku karena nawarin sesuatu yang beda. Kalau S25 Edge ini sendiri, saya akuin feeling yang dikasih pas megang HP-nya emang spesial. HP yang menang banget soal desain. Makanya di awal tadi saya ngajak Anda buat mampir ke toko offline kalau kebetulan lewat dan rasain sendiri, kena di hati nggak? Soalnya HP ini emang bakal dipilih oleh hati atau tangan sih. Kalau pakai logika mah harga yang sama kayak gini aneh banget. Ya, soal seberapa mantep HP ini, dia harus ngejawab 2 pertanyaan besar dulu ya. Apakah baterai 3900 mAh-nya nyaman buat dipakai seharian? Karena setipis apapun kalau misalnya setengah hari atau sore-sore udah habis itu bakal bikin emosi kan. Terus apakah dia mudah panas? Mau dia setipis kerupuk atau apa, tapi kalau dipegangnya udah anget, tangan juga nggak bakal happy kan. Mau dia enteng, mau dia tipis, kalau udah panas kita mejem pun udah nggak nyaman. Jadi kalau misalnya dia tipis tapi baterainya tahan, mantep. Kalau dia tipis tapi tetap dingin, mantep juga. Itu bakal sangat nentuin seberapa oke HP ini. Yang sekarang belum bisa saya jawab karena butuh banyak waktu sih buat ngetes itu. Nanti tungguin aja hasilnya gimana di video review atau Reels. Cara kasih taunya bisa banyak sih. Demikian kesan pertama saya, bergema banget buat Samsung Galaxy S25 Edge. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk, lambat, kirain cepet. Kalau cepet kan lebih keren. Tipisnya. Wih, widih.